أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين مرحبا بكم أيها الأخوة أهلا وسهلا أنا ucapkan selamat datang kembali. Alhamdulillah di malam yang ketiga ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini berkali-kali ana katakan merupakan sebuah kenikmatan dari Allah yang wajib untuk kita syukuri ketika kita bisa dikumpulkan dalam hal kebaikan. Kemudian salawat beriringkan salam, tak lupa kita haturkan, kita ucapkan, kita sampaikan kepada suri tauladan kita sebaik-baiknya ciptaan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran Nabi, berjalan di atasnya hingga hari akhir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ayyuhal ikhwah, eh, untuk malam ini insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan materi kita semalam. Ya, sebagaimana sudah Anda sampaikan sebelumnya, biasanya tiap materi atau tiap judul itu terdiri dari 3 dialog. Dan Alhamdulillah untuk malam ini kita sudah memasuki dialog yang terakhir. Ya, sudah memasuki dialog yang terakhir dari materi at-tahiyyatu, salam atau penghormatan, wat ta'aruf dan perkenalan. Jadi ini adalah dialog atau percakapan terakhir kita sebelum nanti pekan depan insya Allah taala kita masuki judul baru yaitu tentang al-usratu. Nah, jadi seperti itu ikhwan ya. Silsilah pembelajaran kita selama ini. Maksudnya 2 pertemuan belakangan. Nah, baik. Kita langsung saja ke materi kita pada malam ini, yakni al-hiwaru as-salisu. Ya, al-hiwaru as-salisu, dialog atau percakapan yang ketiga. Jadi as-salisu artinya yang ketiga. Ya, ini bagian alif. Kemudian unzur wastami wa'id, lihatlah dan dengarlah atau dan simaklah, wa'id dan ulangilah. Di sini kita dapat ikhwan ada dialog antara Ahmad, antum lihat di layar HP antum, layar laptop antum ya. Ahmad kita anggap saja ini Ahmad. Kemudian Badr ini Badr. Nah, sedangkan yang ini aku Ahmad, saudaranya Ahmad. Sedangkan ini Sodiqu Ahmad, temannya si Ahmad. Jadi ceritanya, nampaknya dari dialog ini ya, si Ahmad ini lagi berjalan sama saudara dan temannya. Kemudian mereka ketemu dengan Badr. Kebetulan Badr ini adalah teman Ahmad juga. Jadi di sini Ahmad itu ceritanya ingin memperkenalkan kepada Badr siapa 2 orang yang ada bersamanya. Nah, Seperti nah. Nah, jadi kita masuk ke percakapan antara mereka. Tentunya ini percakapan singkat saja. Nah, kita mulai dari Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hada akhi. Huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hada sadiqi. Huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Sekali lagi ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hada akhi. Huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hada sadiqi. Huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Nah, dialognya cukup simpel ya, karena di sini kita hanya berlatih istilahnya bagaimana cara memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Itu saja tujuannya. Ya, dan perkenalannya tidak panjang-panjang. Nah,
Kita mulai ikhwan di sini anak akan jelaskan. Assalamualaikum. Ya nampaknya Ahmad duluan yang mulai mengucapkan salam. Waalaikumsalam dijawab oleh Badr. Nah, kemudian setelah mengucapkan salam, si Ahmad ini langsung memperkenalkan yang ini dulu, ya. Hada akhi, kata dia, ya. Akhi ini asal katanya berasal dari kata akhun. Akhun itu saudara. Tapi kalau akhi, saudara saya. Ini untuk laki-laki ya. Karena untuk perempuan beda lagi nanti atau saudari. Nah, hada akhi, ini saudara saya. Wallahu alam, entah saudara kandung, entah bukan kandung, yang jelas dia saudaranya ya. Nampaknya saudara kandung di sini. Hada akhi, ini saudara saya. Huwa mudarrisun. Dia seorang pengajar atau dia seorang guru. Ya, huwa ini kata ganti untuk dia laki-laki. Karena kata ganti untuk dia perempuan beda lagi. Insya Allah nanti kita bahas. Kemudian ketika mendengar bahwa Ahmad memperkenalkan saudaranya, Badar lantas mengucapkan ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan. Ini kita artikan selamat datang saja ya untuk mudah. Ahlan wa sahlan ikhwah. Sekali lagi, makna aslinya ya, makna aslinya ahlan ini berasal dari kata ahlun, keluarga. Sahlan ini berasal dari kata sahlun, artinya mudah. Maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan ahlan wa sahlan, berarti orang yang datang kepada kita tadi, orang yang akan kita sambut ini, kita anggap sebagai keluarga kita dan kita berupaya untuk memudahkan urusannya selama bersama kita. Itu maksud dari ahlan wa sahlan. Ya, Hmm, paham. ya. Namun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, selamat datang. Nah, wallahu alam kenapa bisa begitu ya. Kemudian Ahmad memperkenalkan lagi orang yang satunya lagi. Hada sodiqi. Nah, ini teman saya, sodiqun. Aslinya adalah sodiqun. Kalau kita tambahkan ya, sodiqi menjadi teman saya. Ini teman saya, huwa muhandisun. Dia seorang insinyur. Muhandis artinya insinyur, ya, insinyur laki-laki tentunya. Nah, kemudian tadi kan Badar yang bilang ahlan wasahlan, sekarang giliran si al-akh. Al-akh di sini kembali ke Sodik. Ya maksudnya Sodik Ahmad tadi, temannya Ahmad. Ahlan wasahlan, kayak dia. Kemudian mungkin mereka ngobrol ya, setelah itu ngobrol-ngobrol apa Allahu alam. Nah, ketika mereka berpisah, akhirnya Ahmad ini bilang kepada Badar, Ma'assalamah. Ma'assalamah ini biasanya kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia selamat tinggal. Walaupun terjemahan aslinya ini ada doa di situ. Ketika kita ingin berpisah, kita mengucapkan ma'assalamah yang maknanya dekat dengan ini assalamualaikum. Cuman ma'assalamah di sini arti secara harfiahnya adalah ma'assalamah bersama keselamatan. Secara harfiah ya, ma'assalamah, ma'a itu bersama, assalamah itu keselamatan. Maksudnya apa? Kamu bersama keselamatan ya atau keselamatan bersamamu. Makanya maknanya dekat dengan assalamualaikum tadi. Nah, ma'assalamah. Tentunya ketika seseorang bilang ma'assalamah, kita ucapkan juga ma'assalamah. Nah, itu saja ikhwan untuk penjelasan dari dialog ketiga bagian alif ini. Silakan kalau antum ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, silakan ikhwan. Bisa Ustadz ditanya, Ustaz? Ridwan, Nah, kita mulai dari Ustaz Adin. Silakan Ustaz Adin. ma'asalamah jawabannya bukan fi amanillah, Ma'assalamah juga. bukan fi amanillah ya, bukan fi Nah, amanillah. jadi Ustadz Adin dan teman-teman yang lain, ketika kita ingin berpisah ya, kita ingin berpisah, baik itu pisahnya sementara atau mungkin dalam jangka waktu yang lama, ada beberapa ungkapan bisa kita ucapkan. Pertama, ma'assalamah, bisa juga. Fi amanillah juga bisa. Atau antum juga bisa mengucapkan wada'an. Nah, wada'an ini dia lebih tepatnya selamat tinggal. Wada'an. Atau antum juga bisa mengucapkan ilal liqa sampai berjumpa kembali. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini bisa kita ucapkan ketika kita ingin berpisah. Hanya saja kalau kita bilang fi amanillah, kemudian ilal liqa,
kemudian ma'assalamah, ini identik dengan perpisahan yang sifatnya ya hanya sementara. Namun kalau kita sudah mengucapkan wada'an, itu nampaknya perpisahan yang kemungkinan untuk bertemu kembali itu sedikit secara logika. Ya, misalnya si Fulan sudah selesai tugasnya di Papua, dia ingin kembali ke Aceh, dan untuk kembali ke Papua itu kemungkinannya kecil banget, secara logika tentunya ya, karena segala sesuatu itu atas kuasa Allah begitu mudah. Secara logika manusia dia kembali ke Papua itu kecil, makanya dia mengucapkan wada'an. Itu bedanya antara wada'an dengan ilal liqa. Kalau wada'an ini kita ucapkan tuh pertemuan yang mungkin tidak ada waktu untuk kembali lagi, kesempatan tidak ada lagi. Itu kita ucapkan wada'an. Tapi kalau insya Allah kita akan kembali lagi ilal liqa. Nah, begitu saat ini. Ya, syukur Ustaz. Afwan. Baik, ada lagi ikhwan? Siapa lagi tadi selain Saadin yang mau bertanya? Silakan. Masya Allah, kelas ya. Berarti sudah selesai ikhwan. Tidak ada pertanyaan berarti menandakan antum sudah paham akan dialog ini. Tentunya ini sebuah pencapaian. Nah, walaupun pada awalnya dari awal juga sudah pada paham sih. Nah, bila sudah paham dan tidak lagi pertanyaan, Anda akan masuk ke sesi al-qiraah ayyuhal ikhwah. Sekarang kita masuk ke sesi membaca. Ana akan mulai dari yang paling bawah di sini. Ada Al-Ustadz Yusuf Hasan dengan Al-Ustadz Ganjar. Nah, Al-Ustadz Yusuf Hasan, antum sebagai Ahmad dan Al-Akh, antum sebagai Ahmad. Nah, antum sebagai Ahmad saja. Kemudian Al-Ustadz Ganjar sebagai Badr dan Al-Akh. Nah, silakan ikhwan, tafadhal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haja akhi huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'assalamah. Nah, gantian silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذا أخي هو مدرس. Ahlan wa sahlan. هذا صديقي هو مهندس. Ahlan wa sahlan. مع السلامة. Ma'as salamah. Jamil, ahsantuma, barakallahu fikuma. Selanjutnya Al-Ustadz Laki. Nama antum Laki atau Luki ini nama manggil? Nah, Al-Ustadz Dan Laki. Laki ya? Afwan Ustaz, ini Ana ini baru pindah jam kelas Ustaz, karena sebelumnya Anda salah pilih jam, jadi baru pindah ini, baru join. Kalau untuk materinya bagaimana? Sama atau beda? Untuk pertemuan kemarin malam itu sampai yang Ustaz, bab yang percakapan yang kedua yang apa? Ukti itu Ustaz, yang perempuan. Oh, yang program kedua. Berarti untuk malam ini sama seperti ini ya? Iya Ustaz. Nah, antum dipanggilnya Laki atau Luki ini? Lukis Ustaz. Luki ya? Nah, min aina anta? Dari mana? Ana min Mahakam Ulu, Min? Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur ya? Masya Allah, baik. Baik jiddan. Nah. Baik, Al-Ustaz Luki, antum sebagai Ahmad dan ditemani oleh Al-Ustaz Dani Ramdhani. Al-Ustaz Dani Ramdhani, hal anta mewujud? Alhamdulillah hadir Ustaz. Al-Ustaz Dani mewujud. Al-Ustaz Dani, antum sebagai Badr dan Al-Akh. Nah, silakan ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذا أخي هو مدرس. Ahlan wa sahlan. هذا صديقي هو مهندس. Ahlan wa sahlan. مع السلامة. Ma'as salamah. Jamil. Tabadalah, gantian silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa muhandisun. Huwa mudarrisun.
أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. جميل. نعم بارك الله فيكما الأستاذ لوكي والأستاذ Dani. Nah, selanjutnya Al-Ustadz Bahrani sebagai Ahmad wa Al-Ustadz Adin sebagai Badr dan Al-Akh. Nah, silakan. Ustadz Bahrani, silakan dinyalakan dulu mic-nya. Assalamualaikum. Masih mati ya? Ustadz Adin. Nah, Waalaikumsalam. Ustadz Bahrani, hayya. Mic-nya Ustadz Bahrani. Hadza akhi huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Baik, silakan gantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hada akhi huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hada sadiqi muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as Harusnya salam. Ma'as salamah. Nah, barakallahu fikum al-Ustadz Bahrani wal-Ustadz Adin ya. Nah, baik, selanjutnya ikhwan, al-Ustadz Abrar. Al-Ustadz Abrar mewujud. موجود Ustaz. Nah, wal-Ustadz man? Al-Ustadz Ardi. Tafadhal ya al-Ustadz Ardi. Al-Ustadz Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah Ustaz. Nah, Al-Ustadz Ardi, antum sebagai Badr dan Al-Akh ya. Nah, silakan Al-Ustadz Abrar mulai duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذا أخي هو مدرس. Ahlan wa sahlan. هذا صديقي هو مهندس. Ahlan wa sahlan. مع السلامة. Ma'as salamah. Jamil. Nah, gantian. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Hadza ahi huwa mudarrisun. أهلا وسهلا. Hadza sadiqi huwa muhandisun. أهلا وسهلا. Ma'as salamah. مع السلامة. جميل. نعم، قراءة جميلة بارك الله فيكما الأستاذ أبرار والأستاذ أردي. الآن الأستاذ عبد المطلب موجود. Wujud. ما شاء الله. Nah, antum sebagai Ahmad silahkan. Ana akan menemani. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haza akhi huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Haza sadiqin huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذا أخي هو مدرس. Ahlan wa sahlan. هذا صديقي هو مهندس. Ahlan wa sahlan. مع السلامة. Ma'as salamah. طيب بارك الله فيك الأستاذ عبد المطلب. نعم. طيب ikhwan, semuanya sudah membaca ya. Sebelum kita masuk ke bagian yang B, ini tentunya untuk teman-teman yang memang dari nol ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk ke bagian B. Pertama di sini, ini dia berkata si Ahmad, hadza. Hadza ini harus kita garis bawahi. Hadza ini harus kita garis bawahi juga. Kemudian huwa harus kita garis bawahi. Kemudian huwa ini juga harus kita garis bawahi. Karena ini yang akan membedakan antara dialog bagian A dengan bagian B.
Hadza ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, dan sesuatu yang dekat ini berjenis kelamin laki-laki, baik jenis kelaminnya hakiki ataupun secara majazi. Ya, artinya dia pada hakikatnya tidak berjenis kelamin. Seperti contoh misalnya kitabun. Kitabun ya. Hadza ini untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Makanya kita terjemahkan ini. Karena untuk perempuan nanti bukan menggunakan hadza, dia menggunakan hadhihi. Ya. Nah, kemudian huwa ini sebagai kata ganti dari akhi. Akhi ini kan laki-laki, berarti dia laki-laki, maka kita bilang huwa. Karena kalau dia perempuan itu bukan huwa tapi hiya. Inilah yang akan membedakan nanti bagian alif dengan bagian ba. Ya, nah, karena kita sudah selesai membaca ikhwan, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu al-hiwaru as-salisu, ya, dialog atau percakapan yang ketiga, bagian B, unzur wastami' wa'id, lihatlah dan simaklah dan ulangilah. Anak akan bacakan terlebih dahulu. Di sini kita ada dialog antara nada, kemudian huda, dan al-ukhtu, ya, al-ukhtu. Jadi orang-orangnya bisa antum lihat seperti ini. Ada 4 orang sebagaimana di dialog yang pertama. Ini kira-kira sebentar. Ini agak sulit menentukannya. Yang jelas di antara mereka ada nada ikhwan, ada huda, kemudian ada al-ukhtu, dan ada temannya si nada sebagaimana yang di dialog yang pertama tadi. Nah, di sini ceritanya juga sama, nada memperkenalkan kepada huda siapa orang yang ada bersamanya, ya, 2 orang yang ada bersamanya. Yang jelas ini yang seorang dokter ini temannya siapa namanya, temannya si nada. Nah, baik, ini sebagai gambar, untuk sebagai penjelas saja, jangan terlalu diambil pusing, ini sebagai penjelas saja. Nah, anak akan bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Nah, sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Nah, jadi ikhwan, nada dengan huda ini perempuan, ya. Ya, kedua-duanya adalah perempuan. Kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata huda. Kemudian nada mulai memperkenalkan seseorang yang berada di sampingnya. Apa kata nada? Hadhihi. Lihat, ini beda kan? Kalau di atas tadi hadza, sedangkan yang ini hadhihi. Hadhihi ukhti, ini saudariku. Hiya, lihat, bukan huwa, tapi dia menggunakan kata-kata hiya. Hiya tabibatun, dia seorang dokter. Tabibatun pakai huruf tak marbutoh di akhirnya, itu menunjukkan dokter perempuan. Kalau tabibun itu dokter laki-laki. Nah, maka apa kata Huda? Ahlan wa sahlan. Jadi ucapan ahlan wa sahlan ikhwan bisa kita ucapkan untuk laki-laki juga untuk perempuan tanpa harus merubahnya. Jangan pula nanti antum berpikir seperti ini. Ahlan wa sahlan untuk laki-laki, untuk perempuan ahlatan wa sahlatan. Lah, ya. Tetap ahlan wa sahlan digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian nada beralih ke orang yang satunya lagi, dan nada memperkenalkan dia. Apa kata nada? Hadhihi sadiqati. Ini, lihat, dia menggunakan kata-kata hadhihi, ya, karena ini bukan sodiqun tapi sodiqatun. Ini juga beda, ya. Kalau teman laki-laki itu sodiqun, kalau teman perempuan sodiqatun, ya, aslinya.
Hadhihi sadiqati, ini teman perempuan saya. Hiya talibatun. Lagi-lagi menggunakan hiya. Hiya talibatun. Dia seorang pelajar. Ya, dia seorang pelajar. Maka kata temannya si Nada tadi, ahlan wa sahlan. Kemudian juga mungkin mereka ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian ketika ingin berpisah, Nada mengucapkan ma'assalamah, ma'assalamah, ya. Seperti ahlan wa sahlan, ma'assalamah juga tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan bisa kita ucapkan, ya. Ma'assalamah untuk laki-laki juga sama dengan untuk perempuan. Ma'assalamah, maka jawabannya juga ma'assalamah, saling Ma'assalam. mendoakan. Nah, baik ikhwan, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Nah, Ana Zat, Allah makasih. Ana لدي سؤال. man, nah, tafadhal, ma huwa soal? Eh, untuk muannas apa? Muannas kan sodiqoti, Zat. Musanna. Afwan. Musanna sodiqoti. Muannas. Berarti kata asalnya sodiqoh. Betul, sadiqah. Oh, ya, Zat. Nah, bukan musanna ya, muannas. Oh, ini salah. Oh, muannas ya. Nah, musanna. Atau balik, itu balik. Zat. Afwan. Nah, memang sering sih. Nah, baik, ada lagi ikhwan, silakan. Karena Ustaz, Nah, silakan. pada kata ahlan wa sahlan itu kalau disambung bukan ahlau wa sahlan atau bisa ahlan wa sahlan. Tidak berlaku ahlau Nah, wa di dalam pengucapan sehari-hari, nah maksudnya bukan Al-Quran ya, kita tidak harus mengikuti kaidah tajwid Ustaz Yusuf. tajwid. Oh iya iya. Nah, jadi untuk ahlan wa sahlan, khalas, seperti itu saja. Ya, jangan sampai ada yang tanya, oh, ya, karena disambung. Nah. Kemudian ada satu lagi, Ustaz. Ini berarti ahlan wa sahlan ini tidak ada. Kemarin malam apa? Jawabannya Ustaz? Ahlan Ahlan biki kalau dia bik. perempuan. Oh, tapi di sini tidak memang berarti ini ahlan wa Nah, sahlan tidak ada jawabannya. Kenapa tidak dicantumkan? nah, di sini tidak ada jawaban. Bagusnya itu kita merespon ya seharusnya. Oh, Respon itu bagus karena sebagian orang kalau bilang ahlan wa sahlan, kita tidak ngucapin nanti ada sesuatu di hati mereka. Namun di sini menunjukkan kenapa tidak dijawab, ya karena kita hanya berfokus ke untuk dialog yang ketiga ini hanya berfokus ke bagaimana cara memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Seperti itu. Tapi bagusnya di kehidupan sehari-hari, realnya ya, untuk nyatanya, bagusnya kita ngerespon lah. Nah, respon. Oh iya. ahlan biki atau ahlan bika sesuai dengan siapa kita ngomong, laki-laki atau perempuan dan berapa jumlahnya. Nah, Oke, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi ikhwan? Ustaz, ini Ustaz peserta percakapan al-ukhtu bukan al-ukhti Ustaz. Ya, dia asal katanya kalau tidak ada faktor yang menyebabkan dia berubah harokat, harokat asalnya dhammah, al-ukhtu. Nah, itu harokat asal ya. Kalau dalam ilmu nahwu keadaannya disebut marfu dan salah satu tanda marfu itu dhammah. Itu Sa'adin. Nah, Ya, syukur Ustaz. afwan. Nah, ada lagi ikhwan, silakan. Ya, Ustaz. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Afwan. ya Ustaz Ardi, silakan. Ya, kalau yang masalah itu apakah sama dengan fi amanillah yang tadi Ustaz ya? Apakah sama persis betul atau gimana? Atau konteksnya berbeda ya? Barakallahu Hmm. fiik. Pertanyaan antum maksudnya sama di sini dari segi makna atau apa? Dari segi maknanya atau mungkin kalau kita tadi kan kalau perjalanan gitu ya. Jadi apakah fi amanillah atau ma'assalamah gitu Ustaz? Tadi. Nah, jadi ungkapan-ungkapan seperti ma'assalamah, kemudian fi amanillah, kemudian ilal liqa juga ada, dan ada satu lagi wada'an, hanya saja wada'an itu perpisahan yang tidak memungkinkan untuk bertemu kembali, kecuali sedikit ya, secara logika tentunya. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini dan banyak jenis ungkapan lain juga itu secara umum mereka digunakan untuk perpisahan. Baik perpisahannya hanya sekedar ya perpisahan biasa yang nanti akan ketemu lagi, atau perpisahan yang sifatnya tidak akan ketemu lagi. Nah, itu untuk dari segi pemakaian.
Ya, jadi sama-sama digunakan untuk ketika kita ingin berpisah dengan seseorang. Kita ucapkan ma'assalamah atau fi amanillah. Terus dari segi makna juga dekat. Baik ma'assalamah maupun fi amanillah, dua ungkapan ini itu sama-sama ada unsur doa di dalamnya. Bagaimana hal tersebut? Kalau ma'assalamah artinya bersama keselamatan, bersama keselamatan. Maksudnya apa? Kita mendoakan orang yang akan berpisah dengan kita tadi agar dia selalu selamat. Fi amanillah juga seperti itu. Fi amanillah selalu dalam lindungan Allah. Artinya fi amanillah selalu dalam keamanan Allah, selalu dalam lindungan Allah. Jadi seperti itu saudara. Nah, Barakallahu fiik, Ustaz. wa barakallahu fika. Ada lagi ikhwan, silakan. Baik, bila Anda ada seperti biasa, kita langsung masuk saja ke al-qiraah untuk membaca. Kita memposisikan diri sebagai perempuan ya, bukan berarti kita menyerupai perempuan. Anda akan mulai dari yang paling terakhir tadi, Al-Ustadz Abror sebagai nada dan Al-Ustadz Ardi sebagai huda dan Al-Ukhtu. Nah, silakan. Ustadz Abror, ada Ustadz Abror? Tidak ada Ustadz Abror? Masya Allah. Oh, ganti Ustadz Adin saja. Ustadz Adin sebagai nada ya. Kemudian Ustadz Ardi sebagai huda dan al-ukhtu. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Jamil. Nah, gantian silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi uhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Jamil. Nah, barakallahu fikuma al-Ustadzu Ardi wal Ustadzu Adin. Selanjutnya al-Ustadzu Bahrani wujud. Al-Ustadzu Bahrani. Ya Ustaz. Masya Allah. Nama antum mengingatkan Nana dengan ayat di Al-Quran ya. Masya Allah. Bahrani. Surat Bahrani. Fatir, Ustaz. Naam. Bahrani. Baik, Al-Ustadzu Bahrani antum sebagai nada dan ditemani oleh Al-Ustadzu Dani Ramdhani. Ustadz Dani Ramdhani ada? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Al-Ustadzu Dani sebagai huda dan al-ukhtu. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Nah, gantian silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Ahsan, barakallahu fikuma Al-Ustadzu Bahrani wal Ustadzu Dani. Nah, selanjutnya Al-Ustadzu Luki. Al-Ustadzu Luki wujud. Wujud. Nah, Al-Ustadzu Luki sebagai nada dan Al-Ustadzu Ganjar sebagai huda. Nah, dan al-ukhtu ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذه أختي هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. Nah, gantian. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي
هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. Ahsan, barakallahu fikum al-Ustadz Ganjar wal Ustadz Luki. Selanjutnya al-Ustadz Abrar sudah ada belum? Ustadz Abrar? Baik, nampaknya belum ada. Al-Ustadz Abdul Muttalib ada? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Al-Ustadz Yusuf ada? Ada ya? Eh, Nah, Al-Ustadz Yusuf sebagai nada, wal Ustadz Abdul Muttalib sebagai huda dan al-ukhtu. Nah, silakan. Terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi ukhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadihi sadiqati hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalam. Ma'assalamah. Nah, gantian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Yusuf. Baik, nampaknya ada masalah di beliau. Kayaknya di ini, apa internetnya lemah kayaknya ini. Baik, ana sa'urafiquka, ana akan menemani antum Ustaz Abdul Muttalib, silakan diulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hazihi ukhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hazihi sadiqati hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Barakallahu fika wa fika aydan. Barakallahu fikum al-Ustaz Abdul Muttalib wal Ustaz Yusuf Hasan. Nah. Baik, ayuhal ikhwah, dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk dialog yang ketiga bagian B ya. Jadi dialog yang ketiga secara umum sudah kita selesaikan. Selanjutnya seperti biasa kita masuk ke al-mufradat ya. Al-mufradatu kosakata, al-ardu pembahasan ya atau tampilan. Al-ardu itu secara terjemahan aslinya dia bermakna tampilan, namun maksudnya di sini adalah pembahasan. Karena yang ditampilkan di sini adalah yang akan dibahas. Nah, al-ardu. Kemudian unzur wastami wa'id. Nah, ini tidak perlu diterjemahkan lagi ya, karena sudah sering kita latihan untuk tidak menerjemahkan sesuatu yang sudah kita sering terjemahkan agar mengingat. Nah, baik, di sini ikhwan, pertama kita ada mudarrisun. Ya, mudarrisun. Dia banyak contoh apa untuk sinonim dari mudarrisun seperti contoh misalnya muallimatun. Itu juga antara mudarrisun dengan muallimatun sering dipakai. Terkadang mudarrisun maksudnya muallim, muallim juga maksudnya mudarris. Nah, mudarrisun ini guru, kemudian thalibatun pelajar perempuan, tabibatun dokter perempuan, muhandisun ini insinyur laki-laki tentunya. Nah, di sini kita ada akhun ya, saudara laki-laki. Ini tidak harus saudara kandung ya. Kemudian ukhtun, saudari perempuan. Ada sadiqun, teman laki-laki. Sadiqatun, teman perempuan. Kemudian ketika kita ingin menunjuk sesuatu, kita bilang hadza, ini untuk laki-laki. Hadhihi untuk perempuan. Huwa, kata ganti, dia laki-laki. Hiya, kata ganti, dia perempuan. Nah, sekali lagi ikhwan, ana akan bacakan. Mudarrisun, talibatun, tabibatun, muhandisun, akhun, ukhtun, sadiqun, sadiqatun, hadha, hadihi, huwa, hiya. Nah, ana akan meminta dua orang dari antum untuk membaca kosakata ini sekaligus ya, sekaligus terjemahannya. Nah, Izin tanya, Sat. antum siap? Sat, boleh izin tanya, Sat. Ustaz Luki, nah, silakan Ustaz Luki dulu mau bertanya, silakan. Apakah sama, Sat, untuk mudarris wa mu'alim dan murabbun? Nah, ahsanta. Baik mudarris ataupun muallim ini dua kalimat yang sering dipakai bergantian. Maksudnya apa? Sama.
ya, mudarrisun dengan muallimun. Hanya saja ada beberapa pendapat yang membedakan. Ya, ini antara mudarris dengan muallim dulu ya, karena mereka dekat dan sering Ya, dipakai apa istilahnya? Sering dipakai secara bergantian. Yang membedakan biasanya mudarris itu lebih identik dengan yang ngajar di sekolah-sekolah. Dan ya maksudnya guru ya. dia ya guru secara formal yang gimana ya bahasanya? Dia guru di bawah aturan tertentu. Itu mudarris. Sedangkan muallim sifatnya umum. Bahkan orang tua juga bisa kita sebut sebagai muallim yang mengajarkan kita. Ya dia lebih umum secara ringkasnya muallim itu lebih umum dibanding mudarris. Kalau mudarris ini hanya terikat dengan sekolah. Nah, itu mudaris. Ini bagi yang membedakan ya, bagi yang membedakan antara mudaris dengan muallim. Muallim lebih umum ketimbang mudaris. Nah, karena guru ngaji kita itu kita sebut sebagai muallim dan jarang kita bilang sebagai mudaris. Mudaris ini identik dengan sekolah ataupun university. Nah, kemudian murabbi. Murabbi ini maknanya lebih dalam ketimbang muallim dan mudarris. Murabbi dia mudarris bisa, muallim juga bisa, plus dia memberi suri tauladan yang baik kepada anak didiknya. Dia Oh, bisa menjadi suri tauladan itu murabbi. Dia bisa berasal dari kata rabba yurabbi. Dia bisa jadi suri tauladan yang baik. Pokoknya yang bisa jadi panutan lah bagi anak didiknya itu murabbi. Jadi tidak semua mudarris itu murabbi, tidak semua muallim itu murabbi, tetapi murabbi sudah pasti muallim ataupun mudarris kalau seandainya dia di sekolah. berarti Nah, untuk murabun ini maknanya lebih luas ya. lebih dalam ya, dia lebih luas juga, lebih dalam. Nah, Syukran, Ustaz. afwan. Nah, itu sepemahaman ana ya antara perbedaan antara mudarris, muallim dengan murabbi. Ada lagi ikhwan, silakan yang mau ditanyakan. Murabbi ya, cara bacanya murabbi, orang yang menterbiah saya, orang yang mendidik saya. Nah, kalau antum bacanya murabba sudah beda lagi. Kalau murabba artinya selai. Antum kalau makan roti pakai selai, nah itu murabba bahasa Arabnya, bukan murabbi. Nah, baik ikhwan, kita masuk ke baca mufradat dulu ya. Ana minta dua orang saja. Nampaknya di sini yang siap Ustadz Baharoni, siap kayaknya. Baca Mana Ustaz? mufradat plus terjemahan. Ustadz Adin siap? Nyoba Ustaz. Nah, kemudian disusul oleh Ustadz Adin. Silakan Ustadz Baharoni duluan. Nah, Ustadz Baharoni mic-nya belum diaktifin. Alafan. Nah, Ya, Ustaz. nah silakan. Open terputus tadi Ustaz. Mudarrisun guru, Iwa. talibatun pelajar perempuan, Mhm. akhun Atau saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan, hada ini laki-laki, Mhm. hadihi ini perempuan. Mhm. Lagi. Yang ini Anda tunjuk pakai kursor. Aku nggak kelihatan, Ustaz. Oh, enggak kelihatan. Nah, Nggak samping kelihatan. sebelah kiri, paling atas. Mana ya? Nggak kelihatan, Ustaz. Mhm. Afwan. Tuh, lah bahasa, lah bahasa. Nah, yang ini Ah, kelihatan? Anak kasih tanda ya, merah, garis merah. hadihi. Itu Yes, Ustaz. sudah. Oh, huwa ya. Bukan, Huwa. Tobi Batun. Oh, tobi batun. Nah, Tobi batun, dokter perempuan. lanjut. Terus Sampingnya. muhandisun insinyur. Ayo, lanjut. Eh, yang mana, Ustaz? Bawahnya, Sodiqun. Oh, sodiqun teman laki-laki. Lanjut. Sodiqotun teman perempuan. Kemudian, bawahnya, Anta. Huwa. Anta apa?
Anta dia laki-laki. Enggak, huwa. Huwa Oh, di huwa. Nah. Huwa dia laki-laki. Hmm. Dia perempuan. Naam, ahsan. Mumtaz ya Ustaz Bahrani. Jamil jiddan. Nah. Baik, selanjutnya Ustaz Adin, silakan Ustaz Adin. Oh, kelihatan. Mudarisun guru atau pengajar, Hmm. Tolibatun pelajar perempuan, Hmm. Tobibatun dokter perempuan, Hmm. Muhandisun insinyur laki-laki, Hmm. Akhi saudara laki-laki, Akhun. Ahun Nah. Ahun saudara laki-laki, Ukhtun saudara perempuan, Hmm. Sodikun teman laki-laki, Sodikotun teman perempuan. Jamil. Hada ini laki-laki, Hmm. hadihi ini perempuan, Hmm. huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Ahsan, mumtaz. Nah, mumtaz ya Ustaz Adin. Barakallahu fiik. Baik, ikhwan, satu orang lagi. Siapa yang mau coba? Kita masih ada sisa waktu ini. Mana Ustaz? Siapa yang duluan tadi? Anda lupa ini. Nah, Ardi. siapa duluan tadi, ikhwan? Mana Ustaz? Ardi. Oh, Ustaz Ardi. Nah, silakan Ustaz Ardi. Mudaris, guru laki-laki. Tolibatun, murid perempuan. Iya. Tobibatun, dokter perempuan. Muhandis, insinyur. Ahun saudara laki-laki. Ahun ya. Ahun saudara laki-laki. Uhtun saudara perempuan. Sodikun teman laki-laki. Sodikotun teman perempuan. Hadza ini laki-laki. Hadihi ini perempuan. Huwa kata ganti atau dia yang laki-laki. Dia perempuan. Ahsan, barakallahu fiik Ustaz Ardi, jamil jiddan. Nah, ada tadi yang barengan sama Ustaz Ardi, siapa? Tanggung ini. Siapa bareng sama Ustaz Ardi tadi dia bilang ana? Kelas ya. Nah. Tidak ada lagi nampaknya. Baik, ikhwan, itu saja untuk al-mufradat ya. Silakan bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan kosakata ini untuk dibiasakan dengan murojaah ya. Dan bagi teman-teman yang sudah terbiasa, alhamdulillah, semoga ini sebagai bentuk murojaah juga. Baik. Ini sudah selesai untuk al-mufradat dan insya Allah kita semua sudah paham. Tinggal nanti bagaimana kita murojaah ya. Sekarang kita masuk ke tadrib. Tadribun latihan. Nah, bisa Anda tanya sebentar, Ustaz? Ya, silakan. Apa itu? Yang terkait yang materi sebelumnya. Bagaimana membedakan antara yang laki-laki sama perempuan, Ustaz? Misalkan tadi apakah kalau mudaris itu mudaris sama mudarisun, apakah seperti itu? Atau misalkan tobibatun sama tobibah, apakah ada seperti itu enggak, Ustaz? Barakallahu fiik. Baik, Jamil, apakah selalu berpasangan seperti itu ya? Ya, betul. Nah, pertama bagaimana cara membedakan laki-laki dan perempuan? Nah, tentunya melalui jenis kelamin ya. Kalau dia laki-laki, kita bilang dia laki-laki. Kalau dia perempuan, kita bilang perempuan. Maksudnya secara zahir ya, secara zahirnya. Kemudian bagaimana cara membedakan laki-laki dan perempuan dari segi kalimat, dari segi katanya ya. Nah, yang pertama biasanya ya, tapi tidak semua. Biasanya tapi tidak semua. Kalau dia perempuan itu selalu diakhiri oleh ta marbutoh. Sekali lagi ini biasanya, tidak semua ya. Nah, seperti tolibatun, tobibatun, sodiqatun. Ada juga dia kalimat-kalimat yang dia itu bukan tak marbutoh, tapi dia perempuan dan ini sedikit, seperti misalnya ukhtun. Ya, ini bukan tak marbutoh, ini tak asli. Tak marbutoh itu tak perempuan saja. Afwan. Tak marbutoh itu tak tambahan yang menunjukkan perempuan. Sedangkan yang ini tak di ukhtun, ini tak asli, memang sudah bawaan dari sononya. Ya, tidak bukan tambahan. Itu cara membedakan Ustaz Ardi. Nah, kemudian berkenaan dengan selanjutnya,
Apakah mudarrisun ada pasangannya mudarrisatun, kemudian tobibun dengan tobibatun. Kalimat-kalimat seperti ini biasanya ada pasangannya antara laki-laki dan perempuan, tapi juga tidak semuanya ada pasangan. Ya, maksudnya dalam artian tidak semuanya bisa ditambahkan dengan tak marbuto. Sebagai contoh, akhun ini saudara laki-laki. Tidak bisa kita bilang saudara perempuan akhotun. Akhot. Keluar. Jadi tidak bisa ya. Belum umur 50 keluar. Yusuf Minggir dulu, Ustaz Bahrani. Baik. Jadi seperti itu Sardi yang Anda pahami dari pertanyaan antum. Nah, atau bagaimana pertanyaan antum Sardi? Ya, tadi Ustaz. Terus apakah kalau misalkan tobibah, Ustaz, tobibatun tuh, apakah ada kalau yang misalkan yang dokter laki-laki apakah tobib cuma tobibah gitu Ustaz? Nah, Tobibatun. dia ada tobibun. Oh, tobibun ya. Ada tobibun. Banyak ya yang dia hanya dengan menambahkan tak marbutoh saja. Sebagai contoh, tolibun, tolibatun, tobibatun, pasangannya tobibun. Muhandisun, kalau memang ada insinyur perempuan, ada ya, insya Allah ada ya, kalau di negara kita. Ada muhandisatun. Nah, ada muhandisatun, itu insinyur perempuan. Tinggal tambahkan tak marbutoh, kemudian harokat huruf sebelum tak marbutoh itu kita fathahkan. Menjadi yang awalnya muhandisun menjadi muhandisatun. Nah, tapi dengan catatan tidak semua kalimat bisa ditambahkan hanya dengan ditambahkan untuk membedakan perempuan dan laki-laki. Ya, sebagai contoh seperti akhun. Akhun kalau kita mengikuti kaidah tadi, ya akan kita ubah menjadi akhotun. Dan ini khoto ya, salah karena akhun pasangannya ukhtun sudah ditentukan dari sananya seperti itu. Nah, begitu Sardi ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fika barakallah. Baik, ikhwan, karena waktu kita masih sedikit lagi, kita langsung masuk ke latihan di sini, tadrib ya, latihan sil hubungkanlah baina antara al-kalimati kata, al-kalimah kata, wasurah dan gambar al-munasibati yang cocok. Seperti biasa, ana tunjuk gambarnya, antum sebutkan kalimat atau ungkapan yang cocok untuk gambar ini ya. Baik, ana akan mulai dari Al-Ustaz Yusuf Hasan. Al-Ustaz Yusuf Hasan, gambar ini. Siap. Tolibatun. Naam, wa hadhihi surah, gambar ini. Mudarrisun. Mudarrisun. Gambar ini masih antum? Muhandisun. 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 Hadhihi surah. Tobibatun. Tabibatun. Naam, mudah ya insyaallah. Mudah banget. Nah, selanjutnya Al-Ustaz siapa? Al-Ustaz Ganjar. Al-Ustaz Ganjar. Hadhihi surah, gambar ini. Sadiqatun. Hadhihi surah. Sadiqun. Naam, hadhihi surah. Hadhihi. Wa hadhihi surah. Hadha. Ada. Nah, Masya Allah. Mudah sekali ini. Mejam pun bisa insya Allah. Kemudian ikhwan, latihan selanjutnya. Alas, tidak ada lagi latihan selanjutnya ya, yang berkenaan langsung dengan percakapan kita pada malam ini. Itu saja ikhwan yang bisa kita pelajari untuk malam ini. Dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk dialog atafan. Kita sudah menyelesaikan untuk materi yang pertama yaitu tentang at-tahiyyatu wa ta'aruf, dan insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan langsung masuk ke judul baru yaitu tentang al-usratu. Sebentar, ini dia judul yang akan kita pelajari pekan depan insyaallah taala. Nah, bagi teman-teman yang memang berminat ya, dalam artian benar-benar ingin mendalami lebih dalam tentang buku ini, Ana sarankan kalau ada rezeki lebih, silakan antum bisa membeli buku ini. Banyak itu ya, seperti di Shopee atau Tokopedia dan lain-lain. Antum bisa beli, antum dapatkan bentuk fisiknya, antum bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di sini. Karena kita di kursus ini, ikhwan, Ana akan katakan dari sekarang, kita hanya berfokus ke percakapan-percakapan saja. Kita tidak berfokus untuk mengerjakan latihan-latihan. Makanya bagi antum yang ada rezeki lebih, Ana sarankan untuk membeli buku ini agar dia bisa latihan melalui latihan-latihannya di waktu-waktu senggang kosong gitu kan.
memanfaatkan waktu yang ada. Nah, dengan begitu insya Allah hasil yang dia dapat lebih maksimal. Dan kalau tidak paham dalam mengerjakan latihan, insya Allah anak terbuka untuk menjawab pertanyaan antum sebisa yang anak bisa. Nah, seperti itu, ikhwan. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada Ustaz. Nah, silakan. Tadi udah dijelaskan makna dari mudarrisun, muallimun, dan murabbiyun. Nah, Bagaimana dengan makna ustadun? baik. Pada hakikatnya ustadz ini dia itu gelar akademik. Afwan, dia bukan ini, dia gelar yang digunakan untuk profesor. Ustadz itu dia adalah pada asalnya ya, dia bukan hanya sekedar guru tapi sudah profesor. Itu ustadz seharusnya ya pada asalnya. Makanya dan dia sering dikasih tanda hamzah di depan namanya. Sebagai contoh misalnya, anak kasih ini ilustrasi Ustadz Dani Ramdhani, kita kasih ada huruf hamzah seperti ini, titik, kemudian ad-duktur, duktur itu doktor ya, ad-duktur Dani Ramdhani. Nah, berarti dia sudah profesor. Karena Ustadz ikhwan, Ustadz itu asalnya adalah profesor artinya. Ana pernah lihat potongan video, namun qadarullah ana lupa Ustadzun ini asal katanya dari wilayah mana? Ada disebutkan di video tersebut. Dan dia bermakna profesor. Namun wallahu alam kenapa di Indonesia seorang guru ngaji pun bisa dibilang sebagai ustaz atau seorang dai sebagai ustaz walaupun dia belum mendapat gelar profesor. Nah, wallahu alam kalau itu ya, itu di luar pengetahuan ana. Begitu Ustaz Dani. Nah, Syukran Ustaz, jazakallah khair. nah, afwan. Sampai di sini pun panggil Ustaz ya. Masya Allah. Baik ayuhal ikhwah, karena waktu sudah habis, maka ana ucapkan kepada antum semua jazakumullahu khairal jazaa barakallahu fikum. Ana ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi antum yang begitu baik. Semoga dengan partisipasi yang begitu baik ini menjadi wasilah perantara kita mendapatkan keberkahan ilmu insyaallah taala. Amin ya Allah Dan ya Rabb. kita mendapatkan keberkahan ilmu yang mana dengan keberkahan ilmu tadi bisa kita sebarkan ilmu manfaat bagi orang lain insyaallah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Iya, Ustaz. Waalaikumsalam.